Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran energi listrik bagi kehidupan, cara kerja, dan lain-lain. Yang pertama ada peran energi listrik bagi kehidupan sehari-hari. Peran energi listrik dalam kehidupan itu artinya gimana sih? Nah, listrik bantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Listrik itu penting banget karena hampir semua hal sekarang butuh listrik. Contohnya buat kita nyalain lampu, nonton TV, buat ngecas HP, masak pakai rice cooker, atau kerja pakai laptop, dan lain-lainnya. Tanpa listrik, banyak hal yang biasa kita lakuin jadi susah atau nggak bisa jalan. Jadi bisa dibilang listrik bikin hidup kita jadi lebih gampang, nyaman, dan praktis. Oke, gini nih cara kerja energi surya. Bayangin ya, matahari itu kayak bola lampu raksasa yang terus-terusan mencarin cahaya sama panas ke segala arah termasuk ke bumi. Nah, cahayanya itu mengandung energi. Nah, terus kita punya alat namanya itu panel surya. Panel surya ini kayak piringan-piringan khusus yang bisa nangkap cahaya matahari. Di dalam panel surya ini tuh ada bahan-bahan ajaib yang punya kemampuan unik. Waktu cahaya matahari nabrak panel surya ini, bahan-bahan ajaibnya itu jadi semangat dan ngeluarin aliran listrik kecil. Terus bayangin kayak air yang mulai ngalir karena ada tekanan aliran listrik kecil dari banyak bagian di panel surya itu. Terus dikumpulin dan dialirin deh melalui kabel. Nah, listrik yang kekumpul ini tuh masih listrik mentah atau arus searah. Kebanyakan alat elektronik di rumah itu pakainya listrik mateng atau arus bolak-balik. Makanya, biasanya ada alat lagi namanya inverter. Inverter ini tugasnya itu ngubah listrik DC dari panel surya jadi listrik AC yang siap dipakai buat nyalain lampu, TV, kulkas, dan lain-lain. Keren kan? Energi matahari ini juga bersih dan nggak akan habis, jadi bagus buat lingkungan kita. Energi matahari mempunyai banyak kelebihan juga kekurangan. Nah, ini nih kelebihannya. Yang pertama, ramah lingkungan. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya gak menghasilkan polusi udara atau air. Jadi, udara tetap bersih dan gak nyumbang pemanasan global. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Matahari gak akan habis, setidaknya sampai miliaran tahun lagi. Jadi, bisa dipakai terus-terusan tanpa merusak alam. Yang ketiga, ketergantungan sama bahan bakar fosil. Kita gak terlalu butuh batu bara atau minyak bumi yang selama ini ngerusak lingkungan pas ditambang. Yang keempat, suara sunyi senyap. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya gak bising kayak mesin diesel, jadi gak ganggu kehidupan hewan atau manusia di sekitar. Selain kelebihan atau dampak positif, ada juga nih kekurangan atau dampak negatif untuk lingkungannya. Yang pertama, butuh lahan luas. Panel surya perlu tempat yang lebar, kadang bikin pohon ditebang atau lahan alami diubah. Yang kedua, proses pembuatan panel bisa mencemari. Pas bikin panel surya, bisa keluar zat kimia berbahaya, tapi ini biasanya terjadi di pabrik, bukan saat PLTS-nya dipakai. Yang ketiga, sulit didaur ulang. Panel surya yang udah rusak, susah diolah lagi. Kalau dibuang sembarangan, bisa jadi limbah berbahaya. Yang keempat, gak maksimal kalau cuaca mendung atau pas malam hari. PLTS itu butuh sinar matahari. Kalau mendung terus atau malam hari, listriknya gak optimal dan butuh sumber cadangan. Kalau dibandingin sih, manfaat PLTS buat lingkungan jauh lebih besar daripada dampaknya. Tapi tetap ya, semua harus digunakan dengan bijak biar bumi makin sehat. Selanjutnya adalah transmisi atau distribusi energi matahari. Energi dari matahari sampai ke bumi melalui proses yang disebut radiasi. Bayangkan, matahari seperti bola lampu yang sangat panas yang terus-menerus memancarkan energi ke segala arah. Energi ini berbentuk gelombang elektromagnetik, termasuk cahaya tampak, sinar ultraviolet, dan sinar inframerah. Gelombang-gelombang ini dapat bergerak melalui ruang hampa atau vakum tanpa memerlukan perantara. Setelah menempuh perjalanan sekitar
150 juta kilometer, sebagian kecil dari radiasi ini mencapai atmosfer dan permukaan bumi, membawa cahaya dan panas. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi